nih sosok penerang dalam gulita. Ini dia tayangannya jamaah, silakan. Madrasah Diniyah Bausan Kidul inilah bagian dari hidup Soiran. Baginya tak ada hari tanpa mengajar dan membagi ilmu agama kepada anak-anak serta sejumlah ibu rumah tangga di desanya. Dengan tulisan Arab yang tampaknya telah sangat dikuasainya, Soiran menuangkan kalimat demi kalimat. Setiap lekuk huruf dan harokatnya yang tertulis dengan benar, ia bacakan dengan fasih di hadapan sekitar 60 muridnya. Begitulah aktivitas Soiran, penyandang tunanetra, yang telah hampir 9 tahun mendedikasikan diri di dunia pendidikan di Desa Bausan Kidul, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Memberi manfaat bagi banyak orang, itulah cita-cita Soiran. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah, dari tayangan tadi sedikit banyak kita bisa belajar ya. Tapi kita juga bisa banyak belajar dari ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu kita belajar pada pagi hari ini, pembahasan kita juga katanya ada lagi nih ayat Al-Quran yang bisa menjadi motivasi nih. Buat orang yang mungkin maaf atau saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, terutama khususnya kekurangan fisik. Ayat apa itu? Ustadz Ahmad Ridwan, mohon penjelasannya Kita bahas Ustadz. ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Ustadz. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Soni, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang tayangan tadi, kita diingatkan Allah dengan Quran surat Al-Baqarah 214. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi bagaimana kalian menyangka, mengira bahwa kalian begitu saja masuk surga, belum diuji sebagaimana orang terdahulu diuji. Ya dihimpit dengan rasa sulit ya. Inilah kemudian akhirnya dengan tayangan tadi itu sebenarnya kita menjadi tergugah. Guncangan-guncangan yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada Abdullah ibnu Umi Maktum, buta matanya. Perjalanan dari rumah beliau ke masjid itu cukup jauh. Banyak halang rintang yang menghadang. Tapi kemudian apakah mata yang buta ini juga buta hatinya? Tidak. Makanya di Quran surah Al-Hajj ayat 46 Allah mengatakan, "Walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Yang buta itu mata hatinya, bukan mata lahirnya. Banyak orang yang matanya dapat melihat, tapi banyak kita temukan dia tidak membaca Al-Quran. Ya. Tapi beliau tadi, Masya Allah, Tabarakar Rahman, buta matanya, tapi tidak buta hatinya. 60 tadi siswanya, belum lagi yang mendaftar. La ilaha illallah. Yang mendaftar ngantri. Coba orang yang matanya bisa melihat ya Ustadz Maulana tadi kan, ternyata belajar sama orang yang kita anggap buta, tapi tidak dengan hatinya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan cahaya di dalam hati seorang guru ngaji ini. Nah inilah mungkin tamparan kuat buat kita. Bahwa sesungguhnya kekurangan fisik itu tidak menghalangi seseorang untuk bisa berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atau melalui Al-Quran. Banyak kita temukan. Ada Syekh Jihad Al-Maliki. Pada saat dia ditanya oleh salah satu stasiun televisi di Qatar, ya Syekh, jika Allah mengabulkan satu doamu di dunia ini, apa yang kau minta kepada Allah? Syekh Jihad Al-Maliki waktu itu mengatakan di usianya 11 tahun, saya minta kepada Allah agar Allah tidak membuka mata saya. Loh, kenapa? Kaget, terguncang langsung dengan jawaban ini. Presenter itu mengejar dengan pertanyaan berikutnya, kenapa Syekh? Karena saya khawatir justru pada saat mata ini terbuka, rasa syukur saya berkurang, kedekatan saya kepada Al-Quran pun juga menjadi lebih menjauh dan berjarak. Nah makanya kita lihat tadi, ini tamparan besar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dengan matanya tertutup, tapi dia bersabar kepada Allah. Fima rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya orang-orang yang matanya buta ini, tapi kalau dia bersabar kepada Allah, ya, kemudian dia ihtisab kepada Allah, Allah akan jadikan matanya ini apa? Sebagai mata yang kelak nantinya akan dijaga oleh Allah dari api neraka. Ainan la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka, salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut kepada Allah kemudian meneteskan air mata. Tapi berapa banyak mata yang yang bisa melihat, yang terbuka, tapi tidak mensyukuri pemberian Allah. Ya Allah, itu yang paling berat ya, udah dikasih kesempurnaan fisik tapi nggak bersyukur ya Ustaz. Itu dia.
banyak yang kita tidak bisa syukuri lewat mata. Ya Allah. Termasuk ada Al-Quran, kita tidak membacanya. Aduh, nauzubillahiminzalik. Terima kasih Ustadz Ahmad Siap, Ridwan untuk sama-sama. penjelasannya. Di sini kita belajar ya jamaah yang ada di rumah bahwa mungkin kesuksesan, kebahagiaan tidak dibatasi oleh kapasitas fisik ya, tapi mungkin dengan kekuatan doa, semangat kita dan dekat sama Allah, insya Allah kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Malah insya Allah bisa menginspirasi banyak orang seperti tayangan tadi. Masya Allah. Terima kasih guru.